seperti tadi saya bilang, jangan sampai kelihatannya kita itu rame jualannya, uangnya ngumpul banyak gitu, tetapi secara perhitungan laba rugi ternyata kita nggak untung, itu jangan sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, alhamdulillah Ramadan sudah hampir tiba ya. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan kembali menghampiri kita. Dan untuk teman-teman yang punya usaha toko ya di bidang pakaian atau makanan, minuman dan lain-lain yang biasanya diserbu oleh pembeli ketika Ramadan, perlu bersiap-siap ya untuk mengelola tokonya agar bisa lebih efektif dan lebih efisien dan lebih punya layanan yang lebih lagi kepada para customer kita dan juga untuk kebaikan bisnis kita gitu. Pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang bagaimana mengoptimalisasi pengelolaan toko kita untuk menyambut bulan Ramadan atau bulan puasa ini, agar nanti pengelolaannya bisa lebih efektif. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang punya toko atau punya usaha di bidang perdagangan terutama ya. Yang pertama adalah kita bagaimana menggunakan manajemen stok yang lebih baik ya. Kita tahu di dalam program toko iPos itu ada manajemen stok. Di sana kita bisa gunakan laporan penjualan per item ataupun laporan barang yang tidak laku ya, di iPos itu ada gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk melihat ya, nanti ketika mulai naik tuh penjualan ya, barang apa saja sih sebenarnya yang laris gitu ya, dan barang apa saja yang sebenarnya tidak pernah laku. Nah, ini baik bagaimana agar kita bisa menyetok barang yang benar-benar memang laku ya. Yang lakunya lebih banyak, kita stok lebih banyak, yang tidak pernah laku nggak usah di stok kayak gitu ya. Dan itu real time teman-teman ya, bisa kita monitor dari hari ke hari atau dalam satu hari pun kita bisa langsung lihat bagaimana perkembangannya, dinamikanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan laporan penjualan real time ya. Jadi di sana kita bisa lihat laporan penjualan, ada grafiknya ya di hari, laporan penjualan per hari ya. Itu bisa lihat grafik penjualannya dari hari ke hari itu berapa kayak gitu ya, naik dan turun kayak gitu ya. Kemudian juga di sana kita bisa lihat laporan stok secara real time juga. Jadi ketika ada stok yang sudah hampir habis, itu bisa kita lihat di laporan stok minimum namanya. Nanti teman-teman bisa segera order barang-barang yang sudah mencapai stok minimum itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melacak keuntungan dan kerugian ya. Kita tahu di program iPos itu ada laporan laba penjualan ya. Di sana kita bisa lihat laba tiap penjualan itu ya, tiap barang itu labanya, laba kotor ya di sini ya, laba kotornya itu berapa rupiah dan itu berarti berapa persen. Kalau proteksi untuk jual di bawah harga modal itu sudah ada. Tetapi yang di sini yang kita bahas adalah kita untungnya berapa persen kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kelihatannya rame kayak gitu ya, tetapi ternyata untungnya terlalu tipis kayak gitu ya. Nah, ini kita perlu siapkan terutama nanti di dalam lonjakan ya, lonjakan bagaimana permintaan yang begitu naik dengan drastis ketika di bulan Ramadan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan fitur pembayaran non tunai ya. Pembayaran tunai kalau banyak meningkat itu kan menuntut untuk kita memberikan kembalian kayak gitu ya. Kadang kehabisan kembalian ya, itu kurang efisien ya. Jadi kita bisa menggunakan pembayaran non tunai yang sudah ada di program iPos, bisa menggunakan kartu debit atau pakai e-wallet kayak gitu ya, untuk mengurangi waktu transaksi juga ya. Karena kalau kita harus pengembalian itu harus nyari uang kecil kalau udah hampir habis kayak gitu ya, dan makan waktu juga. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah di program iPos itu ada fitur periode promosi ya.
periode promosi dan juga ada diskon periode. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menarik para pelanggan agar lebih getol datang dan belanja di toko kita ya. Misalnya di setiap hari Minggu pagi ada diskon 20% misal kayak gitu ya. Jam 7 sampai jam 9 pagi ya, atau di malam hari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu ya. Atau juga teman-teman bisa buat diskon untuk item tertentu kayak gitu ya. Bisa misalnya untuk barang-barang yang banyak dicari, itu seperti minyak, gula, pasir kayak gitu ya, itu didiskon dan dipromosikan, ditempel-tempel di depan toko kayak gitu ya, atau bikin flyer yang disebarkan. Kemudian otomatis untuk item-item tertentu itu nanti akan dapat diskon sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir dari tips kita pada hari ini adalah kita bisa menggunakan laporan keuangan ya. Jadi inti atau output dari program toko itu sebenarnya laporan keuangan. Di sana terutama ada laba rugi ya. Jadi seperti tadi saya bilang, jangan sampai kelihatannya kita itu rame jualannya, uangnya ngumpul banyak gitu, tetapi secara perhitungan laba rugi ternyata kita nggak untung, itu jangan sampai ya. Nah, dengan adanya fitur laba rugi yang ada di dalam program iPos itu, kita bisa memantau sebenarnya kita untung atau enggak, atau untungnya itu berapa kayak gitu ya. Karena bisa jadi kalau kita tidak monitor dan kita tidak tahu persis berapa keuntungan kita, itu seperti tadi ya, kita banyak uang yang ngumpul gitu karena transaksinya banyak, tetapi ternyata utang kita banyak, atau biaya-biaya operasionalnya juga banyak ya. Ujung-ujungnya kita bisa jadi nggak bisa belanja barang lagi. Demikian ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang jualan untuk menyambut di bulan Ramadan. Untuk teman-teman yang belum menggunakan program toko, bisa segera mumpung masih ada waktu gunakan program toko iPos untuk memanage jualan kita di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.